Saya kalau baca ceritanya anaknya Nabi Nuh, patah hati saya karenanya. Saya kalau baca cerita tentang anak Nabi Nuh dalam Al-Quran, Kan'an, saudariku sekalian yang saya muliakan, bapaknya soleh, laki-laki paling soleh yang pernah ada di atas muka bumi ini. Laki-laki paling soleh pada zamannya, salah satu dari ulul azmi, salah satu dari nabi-nabi paling mulia. Tentu saja sudah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari laki-laki paling soleh yang pernah ada di atas muka bumi ini, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berdakwah 950 tahun. Berdakwah, berzikir, mengingat Allah 950 tahun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kurang soleh apa punya bapak Nabi Nuh? Tapi ketika Kan'an memilih jalan yang lain selain daripada jalan bapaknya, ketika seorang anak memilih jalan lain yang bukan jalan bapaknya, Nabi Nuh tuh sebelumnya dijanjiin sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, aku akan menyelamatkanmu dan keluargamu. Dijanjiin sama Allah, teman-teman. Sama halnya dengan Nabi Muhammad dijanjikan, kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu. Sama halnya dengan orang-orang tuamu, jika mereka soleh, Allah Subhanahu wa taala sudah akan berikan jaminan bagi mereka, untuk mereka dan keluarga mereka. Akan tapi lihatlah Nabi Nuh. Saya yakin kalau suamimu soleh, suamimu pasti sering mendoakan keluarganya, dirimu sebagai istrinya. Orang tuamu kalau soleh-solehah, mereka pasti selalu mendoakan untukmu, anak-anaknya. Akan tapi lihat, Nabi Nuh bahkan sudah dapat jaminan dari Allah, kami akan menyelamatkanmu wahai Nuh dan keluargamu. Ketika nanti banjir bandang terjadi, saatnya terjadi banjir, saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Nuh angkatin orang-orang yang sudah beriman kepadanya, diminta naik pada perahu tersebut. Nabi Nuh selamatkan semua binatang-binatang, sampai semut, sampai tikus, sampai kecoa, sampai semua tuh naik-naikkan sama Nabi Nuh di atas kapalnya. Nabi Nuh lihat anaknya Kan'an, anaknya yang lain udah masuk di dalam perahu tersebut. Nabi Nuh panggil, ya bunayyar kemana? Wahai anakku, naiklah kemari, naiklah bersama dengan kami. Anaknya dengan pongah memilih jalan yang lain. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dek, walaupun bahasanya itu adalah tentang urusan kapal, tapi semua perbuatan dosa yang kamu lakukan, semua pelanggaran apapun yang kita lakukan, ketika kamu gak mau sholat, ketika kamu gak mau nutup aurat, ketika kamu memilih untuk berpacaran, ketika kamu memilih untuk hutang riba, Bu, ketika kamu memilih untuk hutang riba, itu sama saja dengan ucapan anaknya Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung, saya gak akan mau ikut perahumu wahai ayahanda. Nanti gunung tersebut akan menyelamatkan saya. Sama kayak kamu ketika memilih jalan-jalan maksiat, kamu sama saja sedang berkata, saya akan memilih jalan lain, dia juga akan menyelamatkan saya. Nyatanya tak ada keselamatan kecuali dari Allah.
La asima min amrillah illa marrahim. Gak ada yang bisa menyelamatkanmu dari murka Allah kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah. Nabi Nuh ketika melihat air melumat anaknya, air menenggelamkan anaknya, sehingga ia termasuk di antara yang binasa, dibinasakan oleh banjir. Ketika Nabi Nuh dengan mata kepalanya melihat anaknya disapu oleh banjir hingga kemudian binasa, Nabi Nuh menangis. Nabi Nuh berkata, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq. Ya Allah, bukankah dia adalah anakku, dan bukankah Engkau telah berjanji akan menyelamatkanku dan keluargaku? Dengan linangan air mata, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq. Ya Allah, anakku, dia adalah anakku, dia keluargaku, dan janjimu selalu benar. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Perbuatannya bukan perbuatan yang saleh, maka dia tidak termasuk dari keluargamu. Siapapun kamu, ketika kamu menempuh jalan yang tidak sama, maka kamu bukan termasuk dari bagiannya. Siapapun kamu, ketika kamu meninggalkan jalan Allah, kamu bukan bagian dari hamba-hamba Allah. Siapapun kamu, anak siapapun kamu, istri siapapun kamu, punya apapun kamu, ketika kamu memilih jalan bukan jalannya Nabi Muhammad, kamu bukan termasuk bagian dari Nabi Muhammad. Kamu bukan termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad. Siapapun kamu, karenanya penting bagimu untuk melihat kepada dirimu. Sudah pantaskah? Sudah cocokkah? Sudah solehahkah dirimu itu? Hingga semoga pantas untuk mati dalam husnul khotimah. Hingga semoga pantas untuk kebahagiaan demi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Hingga semoga pantas matamu kelak memandang wajah Nabi Muhammad. Hingga semoga pantas tanganmu kelak diizinkan Allah memetik buah-buahan surga. Hingga semoga saja pantas kelak di hari akhirat tanganmu dapat meraih tangan bagindamu Nabi besar Muhammad. Kamu diizinkan bersalaman dengan Nabi Muhammad.